Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin memperkenalkan analisa yang tajam dari Profesor Dr. Didin S. Damanhuri dari IPB Bogor yang sejak mahasiswa sudah terkenal Dan saya ambil ini videonya dari Bravo Radio Indonesia. Lihat cara seorang intelektual merdeka melihat persoalan dan memetakan persoalan tentang kemiskinan massal yang kita alami dan sebab-sebabnya terjadi kemiskinan atau kesenjangan ekonomi itu. Silakan menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema kali ini adalah liberalisasi ekonomi politik yang kemiskinan massal. Tema ini diilhami oleh sebuah tulisan karya Profesor Dr. Didin S. Damanhuri dari Institut Pertanian Bogor. Tulisan itu sendiri berjudul Negara Kesejahteraan, dengan subjudul Sistem Politik Liberal dan Transaksional Berdampak pada Ketimpangan Ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi ini kalau di Indonesia itu biasanya, bukannya biasanya, tapi selalu diasosiasikan dengan kemiskinan yang demikian masif. Apalagi laporan dari Biro Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia meningkat pada awal tahun ini. Sekarang sudah tembus di atas 10% lagi. Dan sementara itu kita juga melihat bahwa laporan dari perbankan bagaimana sekelompok kecil orang yang memiliki tabungan miliaran di atas 5-10 miliar justru uangnya makin bertambah. Ini berbeda dengan mereka yang berada di bawah. Bukannya berbeda, tapi justru berbanding terbalik dengan mereka yang ada di bawah. Nah, untuk memperoleh bagaimana sesungguhnya situasi yang terjadi, saya akan langsung berhubungan dengan Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Halo Prof, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar? Baik aja nih. Jadi bagaimana nih? Saya membaca tulisan Anda ini terkait dengan prinsipnya adalah liberalisasi ekonomi dan politik yang menyebabkan ketimpangan sosial yang menurut data statistik makin tajam. Dan kita ketahui belakangan ini juga tampaknya kemiskinan akan bertambah terus karena PHK yang tak kunjung henti. Bahkan kalau toh mereka yang tidak kena PHK, mereka juga kena pemotongan penghasilan. Misalnya pekerja restoran yang tadinya setiap hari seminggu bisa kerja 7 shift, sekarang menjadi 3 atau 4, bahkan ada yang cuma 2 shift. Ya, bagaimana Prof Anda melihat situasi seperti sekarang ini? Apakah ini betul-betul karena adanya liberalisasi ekonomi atau ekonomi politik, atau ada hal yang lain sebenarnya? Iya, jadi situasi ketimpangan ekonomi ini sudah langsung sebelum pandemi ya. Iya. Jadi laporan BPS, laporan Credit Suisse, Oxfam itu menggambarkan ketimpangan ekonomi yang tajam tersebut. Dari tadi misalnya data tentang di perbankan bahwa orang yang memiliki account yang miliaran begitu ya, itu sangat besar begitu ya. Sementara yang di bawah yang ini, nah itu kalau disederhanakan adalah bahwa ada 67% penduduk kaya ya menguasai akun perbankan tersebut. 67% menguasai miliaran atau triliunan gitu ya. Akun. Sementara mereka yang di bawah, dan itu meningkat sejak pandemi. Mereka yang memiliki akun miliaran tersebut. Sementara yang penduduk di bawah tadinya pun sebelum pandemi mereka porsinya itu kecil ya. Iya. Jadi
katakanlah penduduk yang mayoritas ini hanya memiliki katakanlah 32% begitu ya. Padahal puluhan juta, ini ada ribuan orang memiliki 67% kon. Dan kemudian di era pandemi meningkat. Sementara era 50% paling bawah itu justru tabungannya pun bukan hanya habis, tapi mereka yang tergantung kepada bansos, kemudian bulan ini mereka akan dihentikan. Gitu. Jadi situasinya memang sebelum pandemi pun liberalisasi ekonomi politik ini telah menimbulkan dampak timpangan yang luar biasa. Lebih rinci lagi adalah 4 orang kaya sama dengan 100 juta penduduk, kemudian 1% sama dengan 46,6% kekayaan nasional, 10% orang kaya sama dengan 75,3% kekayaan nasional. Ditambah sekarang, saya kira dengan era pandemi ini akan makin tajam juga. Karena tadi misalnya jumlah kemiskinan pun persentasenya sudah sekitar 11,sekian%, artinya sudah sekitar 34 juta lah begitu ya. Kemudian orang yang di PHK itu saya kira besar sekali, karena menurut penelitian dari 55 juta orang bekerja di sektor swasta itu 50%-nya itu umumnya adalah pekerja kontrak atau outsourcing yang paling gampang sekali di PHK. Kemudian sektor informal itu lebih dari 50%, dari 70 juta juga berhenti usaha. Jadi dapat dibayangkan sebenarnya statistik BPS pun belum cover data tentang kemiskinan yang makin masif itu. Nah, saya kira salah satu yang saya jelaskan di dalam tulisan Negara Kesejahteraan itu bahwa karena liberalisasi politik ini kan ekonomi politik, investor membiayai seluruh event pemilu dari mulai bahkan pilkades ya. Iya. Bukan hanya pilkada, sampai pilpres. Di daerah tertentu RT desa, kepala desa. Iya. Itu umumnya banyak dibiayai oleh para investor Taipan itu, terutama yang event besar ya. Pilgub sama pilpres. Iya. Dan data SMRC itu menunjukkan itu. Menunjukkan itu bahwa ada beberapa sekitar 9 triliun ya sumbangan dari Taipan terhadap pilpres itu. Iya. Nah, jadi keterlibatan investor kemudian, dan itu sudah sejak 2004 ya sampai hari ini telah menimbulkan dampak di mana APBN dan APBD menjadi ajang bagi orang-orang terpilih untuk dijadikan sebagai katakanlah ajang untuk balas budi ya, dengan misalnya meloloskan mereka untuk memenangkan setiap proyek-proyek di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, kentara atau tidak kentara gitu. Nah, jadi saya kira kemudian liberalisasi ekonomi adalah kita tahu bahwa fungsi negara yang tadinya mengendalikan sebelumnya, di mana misalnya yang paling gampang ditangkap adalah bahwa pasar uang dan pasar modal jumlahnya itu di atas 16.000 triliun. Sementara GDP kita sekitar 16.000 triliun. Jadi swasta ini sudah jauh lebih besar perputarannya uang dibanding dengan kekayaan nasional. Dan tadi dengan perlibatan politik, maka mereka makin punya kesempatan untuk membesarkan aset dan omsetnya. Itu terbukti dari data-data statistik yang dilaporkan terutama oleh Credit Suisse dan Oxfam. Jadi sekarang telah menimbulkan dampak yang juga katakanlah tanda petik yang lagi diperdebatkan orang, bagaimana negara terpenjara bahkan terdikte
Orang mempertanyakan dari siapa yang punya gagasan omnibus law, di samping memang ada ide-ide baik di situ, menyederhanakan izin birokrasi dan sebagainya, tetapi kemudian kok buruh dikorbankan, lingkungan dikorbankan, apa namanya, izin mendirikan bangunan dikorbankan. Gitu. Jadi ini apakah ada pasal-pasal selundupan di situ? Belum undang-undang KPK yang bukan hanya KPK dilemahkan dan tidak independen lagi, tapi prosedur dari undang-undang omnibus law, undang-undang KPK, undang-undang apa namanya, satu lagi itu Minerba ya. Prosedur pengesahannya pun tidak memenuhi gitu. Misalnya quorum dan sebagainya gitu. Begitu cepat disetujui. Ini pertanyaan, seberapa jauh sudah terjadi apa namanya penelitian regulasi oleh kalangan-kalangan yang sudah memberikan saham di dalam kemenangan pemilu gitu. Nah, saya juga bertanya apakah misalnya berbagai rekayasa politik ya yang menimbulkan sebuah koalisi gemuk, apakah ini sehat gitu, dan apakah tidak ada sebuah upaya yang memang ingin melancarkan berbagai hal tadi, undang-undang yang memang tidak terlalu menguntungkan buat rakyat. Jadi memang kalau dijelaskan secara gamblang memang tidak terlalu kelihatan korelasinya antara liberalisasi politik ekonomi dengan adanya ketimpangan yang makin memburuk. Tapi kalau lihat dari analisis sosial, saya kira itu nampak menurut saya seperti penjelasan saya tadi. Ya. Ya, dan kalau seandainya pandemi COVID-19 ini berlangsung, maka ketimpangan ini kan akan makin kentara nih. Dan akan banyak aset-aset yang sangat berharga, baik pemerintah maupun swasta, yang dikuasai oleh sekelompok kecil elit. Dan pada akhirnya ini kan akan memaksa mereka yang di bawah, masyarakat luas, untuk meresponnya dengan positif maupun negatif agar mereka juga bisa tetap hidup kan. Karena siapa sih orang yang mau mati kelaparan, siapa sih orang yang mau mati mati pelan-pelan, kan nggak ada. Dan menurut Anda apakah hal-hal seperti ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah? Kalau ternyata tidak diperhitungkan karena ada suatu kepentingan kapitalistik yang sangat besar, ini kira waduh, apa yang akan terjadi, Prof? Iya, jadi saya ingin tambahkan juga ya mengenai kecenderungan yang tidak rasional dalam pengelolaan masalah ini. Pertama, saya dengar bahwa Bank Sentral ya, Bank Indonesia dengan OJK nanti sudah disiapkan dalam prolegnas, bahkan katanya karena prolegnas ini terlalu lama akan menjadi Perpu yang notabene seperti kembali ke Orde Baru, di mana nanti tidak lagi independennya BI dan OJK, dan ada KSSK yang ketuanya adalah Menteri Keuangan. Jadi seluruh kuasa fiskal dan moneter akan dalam satu tangan. Menteri Keuangan tentu saja nanti rencana Presiden mengontrol semua itu. Dampaknya negatifnya sudah kita tahu zaman Orde Baru, bagaimana moral hazard dari akibatnya gitu. Ini bisa akan menimbulkan keparahan lagi. Yang kedua adalah pemaksaan pelaksanaan ya, yang kalau nggak ditunda yaitu tentang misalnya pemindahan ibu kota baru. Nanti pertanyaannya itu kan nanti pembiayaannya itu saya dengar itu tidak APBN hanya berapa persen gitu, tapi akan ditenderkan oleh swasta. Lalu siapa swasta itu? Kemudian aset-aset yang di Jakarta, gedung dan segala macam, siapa yang menguasai nanti? Itu pertanyaan kemudian. Nah, tadi saya menduga ya, ini tidak pakai analisis yang
yang sangat hati-hati dari negara dengan berbagai polisi-polisi yang sudah kita sebutkan tadi, yang salah satu dampaknya adalah check and balances sekarang tidak berjalan. DPR makin, kalau orang awam itu kembali menjadi sekedar menjadi stempel sekarang. Yeah. Mana suaranya ketika ada peributan misalnya agama, Pancasila dan sejarah akan dihilangkan di dalam kurikulum, di dalam blueprint peta jalan pendidikan. Tidak ada suara DPR, tapi sekarang ormas yang suara. Iya. Check and balances, di mana undang-undang begitu cepat disahkan tanpa prosedur yang katanya menurut para ahli itu tidak memenuhi protap di dalam prosedur pengesahan hukum. Dan kemudian MK pun menjadi bagian yang melancarkan ini semua. Jadi sekarang siapa sebenarnya yang mengontrol ini semua? Nah, sehingga publik bertanya-tanya, sebenarnya negara tidak terlalu ada assessment terhadap keputusan-keputusannya sendiri, menurut saya. Dan dampaknya adalah sekarang kalau check and balances ini tidak berjalan, itu ada sejumlah pertanyaan besar, bahwa untung masih ada ormas, tapi ormas pun sekarang sudah disasar dengan segala macam isu. Nanti kalau ini tidak ada suara lagi untuk check and balances, countervailing balance, di mana ada kesalahan-kesalahan yang merugikan seluruh rakyat dan negara, tapi kemudian tidak di balance, maka yang rugi sebenarnya rakyat dan bangsa dan negara. Dan disitulah menurut saya kurang adanya assessment terhadap semua keputusan-keputusan negara telah ambil sebagai kebijakan-kebijakan, berbagai regulasi, dan dampaknya kita rasakan bahwa data statistik tentang ketimpangan makin menyeruak, yang sangat buruk, kemudian belum di arah pandemi ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, padahal kita tahu bahwa pandemi belum tentu semudah itu, secepat itu kita bisa recover, bisa pulih ya. Nah, oleh karena itu saya kira kalau boleh saya menghimbau Presiden Jokowi dan kemudian para elit-elit politik, baik yang di formal maupun informal, merenungkan kembali ini semua masalah-masalah ini, yang saya khawatir adalah kayak api dalam sekam, karena ketidakpuasan publik, walaupun ada sebuah media yang mengatakan bahwa sekarang kepuasan publik meningkat, saya khawatir media pun sekarang dalam kontrol dari para kuasa-kuasa finansial dan politik. Istilahnya Jeffrey Winter adalah para oligarki politik dan ekonomi. Nah, kalau ini semua dalam kontrol segelintir orang, padahal menyangkut kepentingan ratusan juta orang, adalah dalam bahaya menurut saya. Begitu Mas Gigi. Ya, jadi Anda juga melihat bahwa pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik di tangan eksekutif seperti yang sekarang ini tengah terjadi, ini akan membuat Indonesia tidak hanya makin sulit keluar dari tekanan resesi, tapi juga akan menyebabkan Indonesia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat internasional, terutama investor. Misalnya salah satu contohnya Omnibus Law yang dulu digembar-gemborkan akan menggairahkan investasi, karena Indonesia akan kebanjiran investasi dari berbagai belahan dunia. Ternyata kan tidak terbukti. Jadi kemudian ada yang melihat ini masalah kepercayaan gitu, karena investasi itu terkait langsung dengan kepercayaan kepada pengelola sebuah negara yang menjadi tujuan investasi. Bagaimana, Prof? Iya, saya sependapat banget itu. Saya sampai sekarang belum melihat dampak Omnibus Law dengan gelombang investor asing maupun dalam negeri yang merasa dengan Omnibus Law ini sebuah
surga investasi ya, dengan segala macam korbannya, yaitu tenaga kerja, lingkungan, dan kemudian keamanan bangunan. Saya tidak melihat itu sebagai sekarang ini dampak positifnya gitu. Itu artinya apakah ini karena era pandemi, tapi juga bisa terjadi. Jadi memang karena trust investor juga belum terbentuk ya. Investment grade itu saya kira masih dipertanyakan, walaupun sudah dibuka lebar-lebar lewat Indonesia, ya, saya kira. Ya, apalagi juga data-data dari pasar modal misalnya jelas sekali itu bagaimana aliran dana keluar dari Indonesia. Dan meskipun yang melarikan keluar ini adalah para fund manager asing, tapi uang yang mereka bawa keluar itu kan juga kebanyakan, bahkan mungkin mayoritas mutlak adalah milik orang Indonesia juga yang diserahkan kepada para fund manager asing. Iya, saya kira kejadian tentang justru investor dalam negeri yang invest di China, di Vietnam, di India itu sudah menjadi data yang umum ya. Sementara dari yang asing, walaupun ada begitu syaratnya. Jadi ini memang sebuah kontradiksi saya kira ya. Mengapa justru para pemilik modal di dalam negeri yang notabene dia hasil dari diuntungkannya sumber daya alam dan berbagai resource yang ada di Indonesia, kemudian mereka memperoleh keuntungan yang besar sekali, tapi kemudian hasilnya malah diinvest di luar negeri. Nah, Omnibus Law justru katanya untuk mendatangkan investor dari luar negeri yang sampai sekarang saya kira belum terbukti ya, bahwa ada berbondong-bondongnya investasi asing yang ada di Indonesia, dan mereka mungkin jangan-jangan pilih-pilih hanya memanfaatkan skema-skema yang misalnya kan perusahaan-perusahaan boleh berlakukan di mana mereka sebagai tenaga kontrak seumur hidup, kemudian tanpa harus pakai AMDAL, tanpa harus izin mendirikan bangunan, yang sangat penting sebenarnya. Jangan-jangan nanti investasi atau investor yang datang itu adalah investor-investor yang justru merugikan secara lingkungan maupun sosial. Artinya investor-investor, ada yang mengatakan investor-investor kriminal, yang dalam arti mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa berinvestasi, kemudian mengembangbiakkan modalnya di Indonesia, dan kemudian hasil pengembangbiakan ini mereka bawa lagi ke luar negeri untuk diinvestasikan ke sektor-sektor yang memang produktif di negara-negara maju. Sementara di Indonesia mereka hanya sekadar cari uang aja dan tidak peduli bahwa ini akan menyebabkan perburuan Indonesia berwajah makin buruk, lingkungan makin rusak, dan lain sebagainya. Iya, saya banyak sekali membimbing mahasiswa ya, dan bahkan sebagian sudah diterbitkan, sekitar 30-an ya. Itu karakter perusahaan-perusahaan di Indonesia ini juga mayoritas tidak berbasis kepada inovasi, efisiensi gitu. Efisiensi dan inovasi, yang kalau menurut Cuneo disebutnya sebagai ersatz kapitalisme, sebagai entrepreneur yang tidak berbasis kepada efisiensi, dan bahasa ekonomi politik lain mereka adalah pemburu rente itu. Dan kemudian eranya adalah di era komoditi boom, yaitu sawit dan batu bara, yang menguasai sekitar 85% ekspor itu. Atau mereka main di pasar modal. Jadi ini sebenarnya yang nanti harapan kita, Kementerian Investasi yang baru dilantik itu adalah menyehatkan para pengusaha-pengusaha ini agar lebih main yang serius di industri, bukan di pemain spekulasi uang ataupun sekedar mengolah SDA berdaya alam secara ekstraktif. Artinya ambil lalu jual gitu. Ini
yang berdampak tidak sehat secara perekonomian, walaupun katakanlah investasi akan banyak. Nah, jadi ini akan memperunyam persoalan perekonomian Indonesia. Artinya fundamental ekonomi Indonesia itu tidak terlalu sehat sebenarnya, karena dibangun oleh pelaku-pelaku ekonomi yang tidak berbasis kepada efisiensi dan inovasi, lebih kepada para rent seeker. Nah, karena tidak aman atau kurang kuat ya keberadaan mereka, maka mereka mengamankan diri uang yang begitu besar itu dengan cara-cara kerjasama untuk membiayai politik, pemilu, tingkat bawah sampai tingkat paling atas. Dengan demikian, walaupun mereka menjadi pseudo entrepreneur, tetap atau entrepreneur yang tidak genuine gitu, perusahaan-perusahaan yang rent seeker ini kemudian tetap aman gitu. Karena mereka akhirnya memproduksi berbagai regulasi-regulasi yang juga hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan yang misalnya undang-undang minerba, Omnibus Law sendiri tadi udah kita bahas. Ini harusnya di tingkat negaranya ada assessment. Tadinya kita mengharap itu siapa? Itu kan DPR ataupun One Team Press. Jadi asesmen kenegaraan yang bagus itu kemudian didorong, tapi yang menimbulkan perekonomian yang tidak sehat itu kemudian diberikan pertimbangan oleh DPR yang itu notabene resmi ya sebagai kontrol terhadap pemerintah. Tapi kayak lingkaran setan sekarang ini, mereka tidak berfungsi lagi. Semuanya serba tunggal sekarang ini. Yang saya khawatir ini jangan sampai mengarah kepada sebuah sistem yang katakanlah dalam sejarah ada ya, sebuah pemerintahan hasil pemilu demokratis, tapi kemudian mereka menjadi satu kekuasaan tunggal yang rezim yang otoriter gitu. Ya, totalitarian bahkan. Jangan sampai karena yang dirugikan pasti rakyat dan bangsa. Ya, dan ini dalam sejarah kan sudah terbukti. Misalnya Ferdinand Marcos dari Filipina gitu kan, dia terpilih sebagai presiden secara demokratis. Tapi setelah dia jadi presiden, dia rekayasa semua undang-undang yang berlaku sehingga dia bisa menjadi diktator di Filipina selama sejarah yang lebih kontemporer ya. Nazi Jerman juga begitu. Jerman ya, dulu Hitler juga terpilih secara demokratis. Terpilih secara demokratis. Jadi kita sekarang belum mengatakan seperti itu ya, tetapi kecenderungan itu sekarang sudah nampak ya. Dan regulasi-regulasi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak, dan itu makanya saya menulis tentang negara kesejahteraan. Itu sebuah rumah besar bangsa yang sebetulnya sumbernya dari Undang-Undang Dasar 45, tetapi sekarang tiang-tiangnya itu keropos. Negara misalnya itu semakin terdikte oleh kekuatan non negara, swasta dan sebagainya. Itu yang kita tadi bahas. Itu adalah pilar-pilar negara kesejahteraan yang telah sukses, baik itu model Eropa di Eropa Utara maupun Eropa Barat, maupun model Asia seperti Jepang atau Korea Selatan gitu. Adalah peranan negara yang harusnya mengendalikan. Mereka bersih, mereka kuat, tetapi juga menciptakan pasar yang sehat, tapi kemudian regulasi-regulasinya itu diciptakan juga secara sehat untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, ini sekarang yang terjadi kebalikannya gitu loh. Itu yang khawatir negara kesejahteraan kita ini. Untungnya kita masih punya UMKM, punya yang disebut lokal ekonomi gitu. Itu yang masih tersisa, dan itu yang saya pikir sistem jaminan sosial keluarga. Dan untungnya memang di era reformasi sudah ada sistem jaminan sosial formal negara gitu. Itu yang masih tersisa ya. Tapi kemudian yang lain-lain itu terjadi pengeroposan kalau menurut saya. Jadi sulitnya kita mencapai model-model negara kesejahteraan yang sudah dicapai oleh berbagai negara maju, negara berkembang yang sudah jadi negara maju kayak Korea Selatan. Dalam batas tertentu sebenarnya juga Malaysia sudah
mulai kelihatan gitu, kemudian Turki sudah mulai kelihatan gitu, tapi Indonesia makin jauh dari tren negara kesejahteraan tersebut. Ya, oke. Ya, menarik sekali apa yang Anda ungkapkan ini, Prof. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Anda berbincang dengan Brafus. Menarik, dan saya kira ini menyangkut kepentingan semua orang, bukan sekelompok kecil orang yang saat ini makin berkuasa secara ekonomi dan politik. Oke, pecinta Brafus di mana saja Anda berada, itulah perbincangan saya tadi dengan Profesor Dr. Didin S. Damanhuri dari Institut Pertanian Bogor, dan kita masih akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Sekali lagi, Brafus.